Halo sahabat Nata, bahagia untuk kalian semua. Cerita kali ini akan mengangkat kisah anak yang tak diharap kehadirannya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi ladang kering dan pohon waru yang merunduk ke tanah, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia bukan anak yang dinanti, bukan pula cucu yang dirindukan. Ia lahir dari rahim seorang perempuan muda bernama Laras, yang menikah dengan putra satu-satunya dari keluarga terpandang, keluarga yang menjunjung tinggi garis keturunan dan kehormatan. Namun sejak awal, kehadiran Laras tak pernah diterima oleh mertuanya, terutama sang ibu mertua, Nyai Sari. Baginya, Laras adalah noda dalam silsilah keluarga. Ia datang dari keluarga sederhana, tanpa gelar, tanpa warisan. Ketika Raka lahir, Nyai Sari melihatnya bukan sebagai cucu, melainkan sebagai simbol kegagalan. Kabut, anak itu membawa sial, bisik Nyai Sari pada malam kelahiran Raka, saat hujan turun tanpa suara dan angin membawa bau tanah basah yang muram. Hari-hari Raka dipenuhi dengan dingin yang bukan berasal dari cuaca, melainkan dari tatapan dan sikap. Ia tumbuh tanpa pelukan, tanpa panggilan sayang. Laras berusaha melindungi anaknya, namun tekanan dari keluarga suaminya membuatnya terbungkam. Suaminya, Arga, terjebak di antara cinta dan kewajiban, dan akhirnya memilih diam. Ketika Raka berusia 5 tahun, sebuah keputusan kelam dibuat. Nyai Sari menyuruh pelayan keluarga untuk mengantar Raka ke panti asuhan di kota dengan alasan pendidikan. Tapi kenyataannya, ia dibuang. Tanpa penjelasan, tanpa pamit. Laras hanya diberitahu setelah semuanya terjadi. Simbol bulan baru, dia akan lebih baik di sana. Di sini, dia hanya akan menjadi beban, kata Nyai Sari, dengan suara setenang batu nisan. Di panti asuhan, Raka tumbuh dengan luka yang tak terlihat. Ia belajar menahan tangis, belajar membaca wajah orang dewasa, dan belajar bahwa cinta tidak selalu datang dari darah. Namun di dalam dirinya, ada bara kecil yang tak pernah padam. Kerinduan akan ibu yang tak sempat mengucapkan selamat tinggal, dan pertanyaan tentang kenapa ia tak pernah diinginkan. Tahun-tahun berlalu. Raka tumbuh menjadi remaja yang pendiam, namun tajam. Ia menulis puisi tentang pohon waru, tentang bayangan yang ditinggalkan, tentang suara ibu yang hanya ia dengar dalam mimpi. Dan suatu hari, ia memutuskan untuk kembali ke desa itu. Bukan untuk menuntut, tapi untuk melihat apakah bayangan masa lalu masih tinggal di bawah pohon waru yang dulu menjadi tempat ibunya menangis diam-diam. Langit desa Sukawaru tampak kelabu saat Raka menjejakkan kaki di tanah yang dulu menolaknya. Ia kini berusia 17 tahun. Tubuhnya kurus, matanya tajam, dan langkahnya pelan namun pasti. Tak ada yang mengenalinya. Ia datang tanpa nama, tanpa pengakuan, hanya membawa secarik puisi yang ia tulis bertahun-tahun lalu. Di bawah waru, aku lahir dari sunyi. Di bawah waru, aku dibuang tanpa suara. Tapi di bawah waru, aku akan berdiri. Pohon waru itu masih ada. Tua, bengkok, dan seolah menyimpan rahasia. Raka berdiri di bawahnya, memandangi rumah besar di kejauhan, rumah yang dulu menolak keberadaannya. Ia tak ingin masuk. Ia hanya ingin tahu, apakah ibunya masih di sana? Lilin di rumah itu, Laras masih tinggal. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus,
dan matanya menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Ia tak pernah tahu di mana anaknya berada. Nyai Sari melarangnya mencari, mengancam akan menceraikannya dari Arga jika ia berani bertanya. Namun malam itu, Laras mendengar suara di luar jendela. Suara yang tak asing, meski telah berubah. Raka berdiri di bawah pohon waru, membacakan puisinya dengan suara pelan. Laras keluar, langkahnya gemetar. Ketika mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Bima Sakti, Raka, bisik Laras, suaranya nyaris tak terdengar. Raka tak menjawab. Ia hanya mengangguk, dan air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Laras memeluknya, erat, seolah ingin menebus 17 tahun dalam satu pelukan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Nyai Sari melihat mereka dari jendela, dan amarahnya meledak. Ia keluar, membawa kata-kata tajam dan ancaman. Tapi kali ini, Laras berdiri tegak. Api, dia anakku, dan aku tak akan membiarkanmu menyentuhnya lagi. Raka melihat ibunya berdiri untuk pertama kalinya. Bukan sebagai menantu yang tunduk, tapi sebagai ibu yang melindungi. Dan di bawah pohon waru, mereka berdua berdiri, bayangan mereka menyatu dengan akar yang telah lama menyimpan luka. Malam itu, angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga waru yang gugur. Di bawah pohon tua itu, Laras dan Raka duduk bersisian, tangan mereka saling menggenggam. Di dalam rumah, Nyai Sari duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto-foto lama yang tergantung di dinding. Wajahnya tegang, matanya kosong. Lilin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang bahkan Arga tak tahu. Nyai Sari tak membenci Raka karena ia anak dari Laras. Ia membenci Raka karena ia mengingatkannya pada seseorang. Anak pertamanya yang ia buang bertahun-tahun lalu karena lahir dari cinta yang tak direstui. Ia pernah muda, pernah mencintai lelaki dari luar desa, dan pernah melahirkan anak yang ia sembunyikan dari dunia. Anak itu ia serahkan pada orang lain, lalu ia menikah dengan lelaki terpandang demi nama keluarga. Penyusutan bulan sabit pohon waru itu ditanam oleh Nyai Sari sendiri, di hari ia meninggalkan anaknya. Ia percaya pohon itu akan menyerap dosanya, menyimpan rahasia yang tak boleh terungkap. Kini, melihat Raka berdiri di bawah pohon itu, ia merasa pohon waru telah mengkhianatinya. Ia merasa dosa masa lalu kembali menghantuinya dalam wujud cucu yang tak ia inginkan. Di tengah malam, Nyai Sari keluar, membawa cangkul. Ia ingin menebang pohon waru. Ia ingin menghapus saksi bisu yang menyimpan luka dan rahasia. Tapi saat cangkul menyentuh akar, tanah bergemuruh pelan. Angin berhenti, dan suara seperti bisikan terdengar dari dalam tanah. Kabut, kau bisa menebang pohon, tapi kau tak bisa menebang ingatan. Raka mendekat, melihat Nyai Sari gemetar. Ia tak marah. Ia hanya berkata pelan, pohon ini bukan musuhmu. Ia hanya mengingatkanmu bahwa kau pernah mencintai. Nyai Sari terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut bahwa semua yang ia bangun selama ini berdiri di atas kebohongan. Bima Sakti di bawah pohon waru, 3 generasi berdiri, Nyai Sari, Laras, dan Raka. Pohon itu tak lagi hanya simbol luka, tapi juga simbol pengakuan. Akar yang dulu menyimpan dosa,
kini menjadi tempat tumbuhnya keberanian. Sejak malam itu, pohon waru tak lagi diam. Daunnya bergetar meski tak ada angin, dan akar-akarnya tampak menggeliat pelan di bawah tanah. Raka mulai bermimpi, mimpi yang bukan miliknya. Ia melihat seorang perempuan muda berlari di tengah hujan, membawa bayi yang menangis. Ia melihat wajah Nyai Sari, tapi lebih muda, lebih takut. Kabut mimpi itu berulang setiap malam. Dan setiap kali terbangun, Raka mendapati tanah di bawah pohon waru basah, seperti baru digali. Laras mulai khawatir. Ia melihat perubahan pada anaknya, mata Raka semakin dalam, suaranya kadang terdengar seperti orang lain. Ia bertanya pada Nyai Sari, tapi sang nenek hanya diam, menatap pohon waru dengan mata penuh penyesalan. Lilin di malam ketiga, Raka tak bangun dari mimpinya. Ia terjebak. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan rumah tua yang tak ia kenali. Di dalamnya, suara tangisan bayi bergema, dan bayangan perempuan muda memanggilnya. Kau bukan kutukan. Kau adalah pengingat. Raka melangkah masuk. Di ruang tamu, ia melihat foto-foto lama, wajah Nyai Sari, lelaki asing, dan seorang bayi yang wajahnya mirip dirinya. Ia menyadari, mimpi ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah warisan. Pohon waru telah membuka pintu antara masa lalu dan masa kini. Bima Sakti di dunia nyata, tubuh Raka gemetar. Laras memeluknya, berusaha membangunkannya. Nyai Sari berdiri di ambang pintu, akhirnya berkata, ia harus tahu. Ia harus melihat semuanya. Nyai Sari menggali di bawah pohon waru. Di sana, ia menemukan kotak kayu tua, berisi surat-surat dan foto-foto yang ia kubur bertahun-tahun lalu. Ia membacakan surat itu di hadapan Laras dan Raka, yang akhirnya terbangun. Gulungan, untuk anakku yang tak pernah kupeluk, maafkan aku. Aku menanam pohon ini agar kau tahu bahwa meski dunia menolakmu, aku pernah mencintaimu. Raka menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia tahu siapa dirinya. Ia bukan kutukan. Ia adalah penghubung. Ia adalah akar yang tumbuh dari luka, tapi tak pernah berhenti mencari cahaya. Setelah penggalian di bawah pohon waru dan pengungkapan surat-surat lama, suasana rumah berubah. Nyai Sari menjadi lebih diam, Laras lebih waspada, dan Raka mulai merasa ada yang tak cocok. Ia membaca surat-surat itu berulang kali, memperhatikan setiap detail. Dan di salah satu surat, ia menemukan sesuatu yang tak pernah disebut sebelumnya. Gulungan, dan jika kelak anak itu tumbuh, jangan biarkan ia tahu siapa ayahnya. Ia bukan darahmu, bukan darahku. Ia adalah warisan dari malam yang tak pernah kuceritakan. Raka membeku. Ia bukan anak Arga. Ia bukan cucu Nyai Sari. Ia bukan bagian dari keluarga ini. Kabut ia adalah anak dari lelaki asing yang datang ke desa saat badai besar melanda 17 tahun lalu. Seorang pengembara yang menginap satu malam di rumah Laras, saat Arga sedang merantau. Lelaki itu menghilang keesokan harinya, dan Laras menyimpan rahasia itu dalam diam, menikah dengan Arga demi perlindungan. Nyai Sari tahu. Itulah alasan sebenarnya ia membuang Raka. Bukan karena status sosial Laras, tapi karena Raka adalah anak dari lelaki tak dikenal. Lelaki yang, menurut desas-desus desa, membawa kutukan. Lilin Raka bukan kutukan.
Tapi ia juga bukan warisan keluarga. Ia adalah bayangan dari malam yang tak pernah dibicarakan. Saat kebenaran terungkap, Laras menangis. Ia memohon maaf, tapi Raka tak marah. Ia hanya merasa hampa. Identitas yang selama ini ia perjuangkan, kini retak. Ia bukan siapa-siapa. Ia bukan anak yang dibuang oleh neneknya. Ia adalah anak yang tak pernah diinginkan oleh siapapun. Bima Sakti pohon waru bergoyang pelan, daunnya jatuh satu persatu, seolah ikut berduka. Namun di tengah kehampaan itu, Raka berdiri. Ia menatap pohon waru dan berkata, "Kalau aku bukan darah siapapun, maka aku bebas. Aku bisa menjadi siapa saja." Dan di malam itu, ia mulai menulis puisi baru. Bukan tentang luka, tapi tentang kelahiran kembali. Ia bukan akar dari masa lalu. Ia adalah benih dari masa depan. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Surat-surat itu masih tergeletak di lantai, dan suara waru yang bergesekan dengan angin terdengar seperti bisikan. Ia mencoba menulis puisi, tapi kata-kata terasa asing. Seolah bukan miliknya. Gulungan, aku bukan darahmu, tapi aku adalah bayanganmu. Kalimat itu muncul di kertas, meski ia tak ingat menulisnya. Ia menatap ke arah kamar Laras. Tirainya bergerak pelan, meski jendela tertutup. Raka mendekat, dan saat ia menyibak tirai itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah pintu kecil di balik lemari, tersembunyi di dinding. Kaca pembesar mengarah ke kiri pintu itu tua, terbuat dari kayu jati, dengan ukiran bunga waru yang layu. Raka membuka pintu itu perlahan. Di dalamnya, sebuah ruangan sempit, penuh dengan benda-benda lama, boneka rusak, cermin retak, dan di tengah ruangan, sebuah kotak kayu dengan simbol aneh. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada foto lelaki asing, ayahnya. Tapi di balik foto itu, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah jimat, terbuat dari rambut dan tulang kecil, diikat dengan benang merah. Dan di bawah jimat itu, secarik kertas bertuliskan, "Jangan biarkan ia tahu. Ia adalah wadah." Raka mundur. Ia merasa mual. Ia bukan hanya anak dari lelaki asing. Ia adalah wadah. Untuk apa? Laras muncul di ambang pintu, wajahnya pucat. "Kamu tak seharusnya melihat itu," katanya pelan. Raka menatapnya, matanya penuh pertanyaan dan ketakutan. "Apa maksudnya aku adalah wadah?" Laras menangis. "Ayahmu bukan manusia biasa. Ia datang membawa sesuatu. Sesuatu yang ingin hidup kembali. Aku mencoba menghentikannya. Tapi saat kamu lahir, aku tahu, kamu bukan hanya anakku. Kamu adalah pintu." Penyusutan bulan sabit dan malam itu, waru di luar rumah berbunga. Bunga-bunga merah darah, yang tak pernah muncul sebelumnya. Sejak malam itu, desa Sukawaru tak lagi tenang. Angin berhenti berhembus, burung-burung menghilang, dan langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Pohon waru di depan rumah Laras berbunga terus-menerus, kelopak merah darahnya jatuh tanpa suara, menutupi tanah seperti luka yang tak bisa sembuh. Kabut orang-orang desa mulai bermimpi buruk. Mereka melihat bayangan tinggi berdiri di ladang, memanggil nama yang tak mereka kenali. Anak-anak menangis tanpa sebab. Hewan ternak menolak makan.
Raka sendiri mulai berubah. Ia tak lagi merasa lapar. Matanya kadang memantulkan cahaya meski ruangan gelap. Dan setiap kali ia menulis puisi, sesuatu terjadi. Lampu berkedip, suara-suara muncul dari dinding, dan Laras semakin ketakutan. "Lilin, kekuatan itu mulai bangkit," bisik Laras, sambil menggenggam jimat yang dulu ia sembunyikan. Nyai Sari, yang selama ini membisu, akhirnya bicara. Ia mengumpulkan tetua desa, membawa mereka ke bawah pohon waru. Di sana, ia mengaku bahwa lelaki asing yang datang 17 tahun lalu bukan hanya pengembara. Ia adalah penjaga dari sekte tua yang percaya bahwa tubuh manusia bisa menjadi wadah bagi roh purba. Roh yang disebut, yang tak bernama. Gulungan, dan Raka, adalah wadah yang sempurna. Ia lahir saat badai. Ia lahir saat waru berbunga. Ia lahir tanpa nama yang benar. Tetua desa panik. Mereka ingin mengusir Raka. Tapi Laras berdiri di hadapan mereka, berkata, "Kalau kalian usir dia, kalian akan kehilangan satu-satunya orang yang bisa menutup pintu itu." Bima Sakti Raka mulai mendengar suara dalam kepalanya. Suara yang bukan miliknya. Suara yang berkata, "Aku telah menunggu. Aku telah tumbuh." Dan malam itu, di bawah pohon waru, tanah mulai retak. Akar-akar bergerak seperti ular. Dari dalam retakan, muncul kabut hitam yang berputar pelan, membentuk wajah samar, wajah yang mirip dengan lelaki asing di foto lama. Raka berdiri di hadapan kabut itu. Ia tak lari. Ia hanya berkata, "Kalau aku adalah pintu, maka aku juga bisa menjadi kunci." Api dan pohon waru terbakar. Tapi api itu tak menyebar. Ia hanya membakar bunga-bunga merah, seolah membersihkan luka yang telah lama membusuk. Kabut hitam itu tak pergi. Ia menyelimuti desa, membuat siang terasa seperti senja yang tak pernah selesai. Pohon-pohon merunduk, dan suara jangkrik berhenti. Di tengah semua itu, Raka duduk di ruang tamu Laras, menatap puisi terakhir yang ia tulis. "Aku bukan wadah. Aku bukan pintu. Aku adalah luka yang memilih sembuh." Lilin Laras membaca puisi itu dengan mata berkaca. Ia tahu, Raka sedang berubah. Bukan menjadi roh purba, tapi menjadi sesuatu yang belum pernah ada, manusia yang menolak takdirnya. Nyai Sari datang membawa benda yang selama ini disembunyikan. Sebuah cermin tua, retak di sudutnya, yang konon bisa menunjukkan wajah sejati. Ia meminta Raka untuk melihat ke dalamnya. Kabut, dan saat Raka menatap cermin itu, ia tak melihat dirinya. Ia melihat semua versi dirinya yang bisa ada. Raka sebagai roh, Raka sebagai monster, Raka sebagai penyelamat, Raka sebagai